Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipanjatkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kutai Timur, Suara 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, sore hari ini 5 Safar ya, 5 Safar 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2023. Sahabat siaran Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi sore kali ini di program Tarbiyatul Aulad. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat saudara, seperti biasa kembali di program Tarbiyatul Aulad ini kita bersama Ustaz Khairuddin Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bang Darda dan juga pendengar suada dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Ustaz, sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pekan yang lalu Ustaz ya, tentang bentuk pendidikan moral anak kita. Silakan Ustaz. Baik. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baik Bang Darda dan pendengar suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tanggung jawab pendidikan moral ya. Kalau di dalam pendidikan moral yang seperti yang sudah kita bahas bersama di pekan lalu, bahwasanya memang memberikan pendidikan adab yang baik itu adalah bagian daripada pemberian yang terbaik dari orang tua gitu ya. Memang kita diperintahkan ya sebagai orang tua untuk memberikan pendidikan adab ini kepada anak-anak kita seperti itu. Ya, di dalam pendidikan moral atau akhlak gitu ya. Ini juga adalah hal yang memang butuh proses pembiasaan gitu ya, seperti yang pernah kita bahas di pekan lalu gitu ya. Kemudian untuk membentuk karakter anak-anak kita ada tentunya juga hal-hal yang memang harus kita hindari ya dari anak-anak kita. Ada beberapa sikap atau karakter gitu ya yang harus kita hindari. Yang pertama itu adalah bagaimana menghindarkan anak kita suka dari berbohong gitu ya. Ini yang pertama, ini harus kita hindari ya, supaya anak-anak kita tidak terbiasa dengan perilaku bohong gitu ya. Dan kemudian ini memang sangat penting ya pendidikan pendidikan tentang kejujuran ini gitu ya. Artinya peran orang tua ya ini juga sangat besar ya, sangat besar di dalam pendidikan supaya anak-anak ini tumbuh dengan sikap-sikap kejujuran dan jauh daripada sifat-sifat kebohongan gitu ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad ya, yang artinya di dalam buku ini dikatakan, siapa yang berkata kepada anak kecil, kemarilah dan ambillah sesuatu, lalu ia tidak memberinya, maka perbuatan itu satu kedustaan. Ini mungkin di dalam dalam keseharian mungkin tanpa disadari gitu ya. Ada kalanya orang dewasa dengan anak kecil gitu ya, saking inginnya akrab, dekat dengan si anak gitu ya, seperti menjanjikan sesuatu gitu ya, menjanjikan sesuatu, tetapi ketika anak itu mendekat, si anak tadi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau di dalam hadis tadi itu adalah bagian daripada kebohongan, dan artinya anak ini nanti juga akan belajar dari hal tersebut. Jadi nggak boleh ya ini dilakukan gitu ya. Misalnya sini gitu ya. Saking senangnya gitu orang dewasa ngelihat anak kecil yang imut-imut, gemesin gitu ya. Kemudian saking inginnya
dekat, akrab, menggendong gitu ya, dipanggil-panggil, sini ini ada nih gitu ya. Padahal nggak ada gitu ya, tapi begitu datang si anak tadi ternyata nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, ini harus dihindari juga bagi orang tua atau orang dewasa terhadap anak-anak kecil gitu ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya kejujuran ya, kebohongan, itu adalah, kalau kebohongan itu akan berdampak yang dampak negatifnya luar biasa gitu ya, maka ini harus dihindari gitu ya. Maka dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya disebutkan ya, Iyakumul kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yaktuba indallahi kidzaban. Nah, jadi ini di sini dalam hadis ini diperintahkan untuk menjauhi sifat dusta gitu ya. Karena sikap dusta ya, sifat dusta itu akan menghantarkan kepada keburukan ya. Dan keburukan itu akan menghantarkan kepada neraka. Dan kemudian ya, seorang itu ya dikatakan dia sebagai pendusta ya, dalam kebohongan yang dia di sisi Allah juga ditulis dia sebagai seorang pendusta gitu ya. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Maka perlu artinya menjauhkan anak dari sifat kebohongan. Dan kemudian jangan sampai kita membiarkan bibit-bibit itu ada pada diri mereka gitu ya. Karena kan karena kadang-kadang kalau anak kecil saking takutnya diberikan konsekuensi dari perilakunya atau dari perbuatannya, maka ia menutupi sesuatu supaya tidak mendapatkan konsekuensi. Artinya dia berbohong. Gitu ya. Artinya ketika ada indikasi itu diketahui oleh orang tua, maka segera untuk diatasi, untuk membimbing dan memberikan pemahaman ya. Lebih baik berkata jujur ya, dan walaupun itu pahit gitu ya. Kalau dalam hadisnya itu kulil haqqa walau kana murran, katakanlah yang hak, yang benar, kalaupun itu terasa pahit gitu ya. Memang ini harus diajarkan kepada anak kita gitu ya, sehingga dia nanti tumbuh menjadi orang yang jujur gitu ya, dari jauh daripada kebohongan gitu ya. Kemudian yang kedua yang juga harus dihindari dari anak-anak kita, yaitu sikap suka mengambil barang orang lain. Ini juga harus mencuri sama mengambil hak orang lain atau mencuri. Nah, ini juga harus dididik sejak dini dididik sejak dini supaya anak-anak itu tidak mau ya memakai barang yang bukan barangnya, yang bukan miliknya gitu ya. Dan kemudian ini perlu juga dipahamkan kepada anak-anak kita sejak dini gitu ya. Kemudian yang perlu dihindarkan juga dari karakter anak kita, yaitu suka mencela atau mencemooh. Membuli membuli ini kan bisa sifatnya verbal juga gitu ya, dan bisa juga sifatnya fisik gitu ya. Jadi ini nggak diperkenankan gitu ya. Maka kalau dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, diriwayatkan mutafaqun alaih ya. Mencaci maki orang Islam ya, atau seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekufuran. Artinya memang nggak diperkenankan untuk mencaci maki, ya, membuli teman gitu ya. Kalau pada kenyataannya anak kita itu bertemu dengan teman yang mungkin temannya itu mungkin 10 kali ya mencemari ya. Bukan. Maksudnya gini Bang Darda, kadang ada kan anak itu berteman dengan berbagai karakter gitu ya. Dan kita sebagai orang tua kan tahu gitu ya, pertemanan dengan anak-anak kita itu apakah itu di lingkungan rumah, apakah itu di lingkungan sekolah gitu ya. Kadang kan ada anak itu daya tangkapnya yang bermacam-macam gitu ya. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang justru lambat gitu ya. Yang cepat itu jangan sampai mengolok temannya dengan yang lambat itu dengan kata olokan bodoh gitu ya. Dasar lambat gitu ya. Dodol gitu ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini nggak boleh.
ketika kita orang tua mengetahui ada bibit-bibit itu pada anak kita, segera kita luruskan, kita bimbing gitu. Jangan sampai dia berperilaku seperti itu gitu ya. Kadang-kadang sama anak-anak juga kan, saking asiknya dia bermain juga hal-hal yang seperti ini. Ya namanya anak-anak, mereka belum berpikir secara matang gitu ya, dan memang belum matang cara berpikirnya gitu ya. Nah, maka tugas siapa itu? Orang tua untuk membimbing mereka gitu ya. Apalagi mungkin ya di dalam kesehariannya itu ada kalanya juga mereka mendapatkan kata-kata itu. Ya kadang-kadang mereka nggak tahu maknanya sebenarnya, tapi itu terucap. Maka kita orang tua yang mendengar ungkapan-ungkapan yang sifatnya cemoohan, makian, maka harus kita pahamkan kepada anak tersebut, nggak boleh ya menyebutkan atau mengatakan hal tersebut gitu ya. Misal bodoh atau seterusnya, membuli fisik dan seterusnya gitu ya. Kan bisa saja ya anak-anak itu tanpa dia sadari, dia temannya mungkin dari sisi fisik ada sesuatu kurang, yang mungkin dia lihat kurang gitu, kemudian itu dia jadikan sebagai perolok-olokan. Jangan sampai gitu ya. Dan ini harus kita bimbing anak-anak kita gitu ya, jangan sampai jatuh kepada sifat mencemooh atau mencaci maki gitu. Jadi jangan dibiarkan Ustaz ya. Kalau kita dengar langsung tegur gitu Ustaz ya. Maka orang tua punya kewajiban untuk itu gitu ya. Maka perlu juga kita pahamkan ke anak-anak itu ya, bahwasanya setiap orang itu memiliki kelebihannya masing-masing dan memiliki kekurangannya masing-masing. Saya rasa kalau orang punya pemahaman yang seperti ini, maka dia akan berat untuk melontarkan kata-kata makian, cemoohan kepada temannya. Karena pasti orang itu memiliki kelebihan gitu ya. Dan saya juga memiliki kekurangan gitu ya, sehingga tertahan tadi. Ya, sadar akhirnya muncul kesadaran untuk menahan diri ya, untuk tidak mencaci maki gitu ya. Dan kemudian juga caci maki yang kadang-kadang juga sering kita dengar itu di kalangan anak-anak adalah mencaci maki orang tua gitu ya. Oh iya, benar Ustaz. Nah, ini juga harus segera memanggil nama atau bahkan nama orang tua temannya itu dijadikan sebagai panggilan-panggilan yang nggak pantas gitu ya. Karena mungkin dari sisi nama mungkin dianggap oleh anak tersebut adalah suatu kok aneh ya namanya ya, dipleset-plesetkan gitu ya. Nah, maka ini nggak boleh juga. Sungguh anak yang maka ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya kan? Kemudian para sahabat itu bertanya, siapakah anak yang melaknat orang tuanya gitu ya, seperti gitu apa ya? Gitu ya. Nah, maka penjelasan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang memperolokkan orang tua lain. Maka karena orang tersebut juga akan membalas memperolokkan orang tuanya gitu ya. Maka inilah yang disebut anak melaknat orang tuanya gitu ya. Jadi balik lagi. Iya, balik lagi. Maka ini juga bagian daripada dosa besar. Ini harus dipahamkan juga kepada anak-anak kita, sehingga tidak mudah untuk mencela atau mencemooh gitu ya. Dan tentunya itu kalau sesama makhluk gitu ya. Bisa juga cemoohan itu kepada yang sifatnya makanan ya. Ya, melihat makanan juga ini harus dihindarkan. Jangan sampai anak-anak kita mencemooh makanan yang ada di ininya, justru tidak rasa bersyukur yang muncul kalau sudah seperti itu gitu ya. Jadi ini juga harus dilatih ya, dalam semua hal, supaya anak-anak ini tidak terbiasa untuk mencemooh apapun yang dia dapatkan gitu ya. Itu sampai mengingkari nikmat Allah nanti Ustaz ya. Karena tidak bersyukur nanti jatuhnya gitu ya. Kemudian itu yang harus dihindarkan Bang Darda. Dan kemudian ya dampak daripada cemoohan itu kan juga akan berdampak kepada jiwa ya. Ini juga harus hati-hati gitu ya. Karena nanti ya, makanya ketika ada omongan-omongan yang negatif. Ya, apakah itu
teman kepada temannya, atau orang dewasa kepada anak yang kecil gitu ya, maka itu kan nanti membekas gitu ya. Betul. Membekas di mana? Dia akan selalu menjadi ingatan di dalam ininya, dalam dirinya gitu ya. Mentalnya nggak kuat, mentalnya Ustaz, nanti ya. nggak kuat gitu ya, nggak nanti dia minder gitu ya, lebih menarik diri gitu ya. Betul. Di bahasan ini nanti juga akan kita bahas di di kewajiban pendidikan orang tua terhadap pendidikan kejiwaan. Termasuk nanti cemoohan ini sangat besar juga pengaruhnya terhadap tumbuh kembang atau kejiwaan seorang anak gitu ya. Bahkan di negara Korea misalnya Ustaz, itu sampai penyebab bunuh diri ya. Bully-bulian itu nggak kuat dia. Ya, dengan kondisi yang ada gitu ya. Dia nggak kuat menerima karena jiwanya tadi goncang gitu ya. Karena kalau jiwa orang goncang dan kemudian keimanannya sedang rendah-rendahnya, turun-turunnya, ya larinya kemana? Ya putus asa. Betul. Dan kemudian menganggap dirinya itu sudah nggak berharga lagi, gitu ya. Nah, ini harus dihindari seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Ini dalam pendidikan moral yang harus juga dijauhkan daripada anak-anak kita semuanya, gitu ya. Dan kemudian ada juga Bang Darda ya, yang harus dihindari ya. Adalah pergaulan yang rusak gitu ya. Ini juga harus dihindari karena ini mempengaruhi karakter atau sikap anak juga gitu ya. Nah, ini perlu untuk dipahamkan kepada anak-anak kita gitu ya, bahwasanya ada pergaulan yang terrusak gitu ya. Jangan sampai nanti anak-anak kita terpengaruh dengan hal-hal yang buruk tadi gitu ya. Misal ya, kita contohkan bisa jadi nanti karena pengaruh muncul semacam sifat taklid buta gitu ya. Dan kemudian juga kalau pengaruh pergaulan bisa juga dia larut dengan kemewahan dunia gitu ya. Dan bisa juga nanti karena dengan pergaulan anak tersebut larut dengan lagu-lagu yang melenakan gitu ya. Betul, ini banyak dampaknya nanti gitu ya. Kemudian juga bisa juga dengan pergaulan itu nanti anak itu nanti bisa jatuh kepada bersikap dan bergaya menyerupai wanita. Kalau dia laki-laki atau wanita, dia bisa menyerupai laki-laki. Dan itu pengaruh pergaulan itu juga sangat mempengaruhi gitu ya. Dan semua hal-hal tersebut adalah dilarang oleh agama kita gitu ya. Dan kemudian ya ini harus benar-benar kita memperhatikan dengan anak-anak kita bergaul dengan siapa gitu ya. Bisa saja ya dianggap biasa atau dianggap lucu-lucuan dalam pergaulan, kemudian itu menjadi nanti sebuah kebiasaan. Dan ini kita nggak mau gitu ya. Nah, sekarang kan ada tuh Bang Darda ya, kalau kita lihat ya sekarang kadang-kadang laki-laki itu kadang-kadang berpakaian perempuan. Betul, banyak ya. banget. Ini bisa jadi kan pengaruh mungkin sebelumnya dia nggak berpikir untuk berpakaian seperti itu, tapi ketika melihat pergaulan yang seperti itu, maka kemudian dia terbawa gitu ya. Coba sekali, kemudian nanti anggap biasa ya Ustaz ya. Satu kebiasaan gitu ya. Dan bahkan sekarang itu ya ini sedikit keluar dari Bang Darda. Kalau kita lihat sekarang kadang-kadang dianggap lucu-lucuan gitu ya. Padahal di sana adalah suatu larangan gitu ya. Dianggap lucu-lucuan. Ini ada laki-laki atau bapak-bapak pakai daster gitu ya. Ya Allah. Sampai 17 Agustusan ini lomba bapak-bapak pakai daster. Iya, dianggap lucu-lucuan. Lucu, padahal itu dilarang Allah ya Ustaz. Dilarang gitu ya. Astagfirullahaladzim. Dan kemudian demi konten juga sekarang itu banyak ya. Apakah ya Allah ya Rabbi, cara berpakaian, apakah cara berpenampilan gitu ya. Nah, itu banyak sekarang ya. Kita lihat ternyata dia laki-laki, ternyata dia perempuan gitu ya. Yang menyerupai laki-laki atau laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, ini pengaruh-pengaruh pergaulan yang pergaulan yang negatif ini juga akan mempengaruhi sikap atau karakter anak gitu ya. Ya Rabbi. Maka
pendidikan moral ini penting untuk menjadi perhatian kita sebagai orang tua ya. Maka kita ingin tumbuh kembangnya anak-anak kita adalah dengan karakter-karakter yang baik gitu ya. Betapa berat orang tua saat ini Ustadz ya. Iya, karena banyak sekali tantangannya ya. Banyak sekali Ustadz. Ya, dari atas, dari bawah, dari kiri, dari kanan, dari depan, dari belakang ya. Ya Allah. Ada Ya semuanya Rabbi. gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bang Darda terkait dengan pendidikan moral. Ya, pendidikan moral. Ini bagaimana Bang Darda, masih ada waktu atau kita cukupkan? Ini pendidikan moral ya Ustaz? Iya, mungkin sudah selesai. Oke, mungkin kalau kita lanjutkan pekan berikutnya. Ya, itu tanggung jawab pendidikan fisik. Nah, ya, pendidikan fisik supaya kita fokus ya Ustaz ya. Ya. Jadi oke Ustaz, jadi tentang pendidikan moral sedikit lagi. Bagaimana tadi Ustaz bilang sekarang kan tugas orang tua kayaknya makin berat, makin ya Allah luar biasa ya, nguat-nguatin dada, nguat-nguatin banyak istighfar, karena memang media sosial Ustadz sekarang, TV ya, YouTube dan lain sebagainya itu kan memang sekarang tuh kayaknya apa ya, berseliweran itu tentang tadi Ustadz, tentang laki-laki ke perempuan ya. Jadi bagaimana kita langsung kasih contoh saja betapa sekarang sangat terkenalnya Lucinta Lucinta Luna ya. Iya namanya itu ya. Nah, itu sangat berseliweran ya, reels Facebook, Instagram, bagaimana dia dengan katanya suaminya padahal dia laki-laki. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullah. Jadi dan itu banyak yang serupa dengan dia yang tidak terkenal, orang-orang ya mohon maaf, orang-orang kampung sudah seperti itu, joget-joget anak kecil. Dilihat lucu mungkin anak-anak kecil tapi joget seperti perempuan ya, biduan nita, dangdut. Tapi nauzubillah min dzalik ya Allah Ustaz. Itu sangat mengerikan Ustaz ya. Iya. Apalagi kalau kadang memang itu tadi melihatnya menempatkan untuk supaya dilihat lucu, tapi salah dalam menempatkan gitu ya. Ya bisa jadi kan ada juga sekarang itu mungkin karena masih anak kecil lucu gitu ya, dipakaikan apa gitu ya, dan kemudian dijadikan konten, atau anak laki-laki dipakaikan jilbab gitu kan. Nah, itu sesuatu yang nggak pantas kalau itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Ya kalau anak laki-laki ya didik dia dengan seperti laki-laki. Kalau anak perempuan baru kembalikan dia fitrah kepada fitrah sebagai perempuan gitu kan, karena memang masing-masing sudah ada fitrahnya gitu ya, sebagai laki-laki dan sebagai perempuan gitu ya. Dan ini memang harus dikembalikan mereka harus dididik sesuai dengan dengan kondisinya gitu ya. Jadi Ustaz, mumpung masih kecil, ketika ada anak-anak yang seperti itu terindikasi begitu, insya Allah pasti bisa diselamatkan ya. Jadi orang tua jangan putus asa, jangan berlindung di balik masih anak-anak nggak apa-apa, lucu kok, jangan seperti itu. Karena khawatir itu menjadi sesuatu yang tertanam pada dirinya. Kemudian nanti nggak apa-apa kok, aku dulu pernah dipakaikan begini gitu kan. Jadi sehingga dianggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu adalah sesuatu memang yang dilarang dalam agama kita. Baik. Jadi seperti itu Bang Darda. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Pembahasan kita sore hari ini tentang sifat-sifat atau karakter yang harus dihindari oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya ya. Baik, demikian kebersamaan kita di program Tarbiyatul Aulad sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya sahabat semua. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.